Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kalian ini ya, ujian ya? Wah, Bagaimana ujiannya, lancar tidak? Jawab dengan benar. Baca soalnya tidak? banyak. Jadi kalian sudah tahu kan maksud Bapak mengumpulkan kalian hari ini, yaitu untuk melakukan Jadi saya masalah. masalah dalam konseling kelompok. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Kira-kira siapa mau membantu doa dulu? Terima kasih. Nah, yang pertama akan kita lakukan mungkin kita perkenalan dulu ya. Di sini perkenalkan nama Bapak lain. Nah, di sini dalam konseling kelompok ini Bapak berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua itu adalah anggota kelompok. Nah, itu kita perkenalan dulu ya, untuk lebih saling mengenal. Mungkin bisa mulai dari sini. Perkenalannya itu nama dan cita-cita. Perkenalkan, saya Muhammad Farhanita. Hai Fahri. Sambil dulu jadi siapa? Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanita. Hai Dani. Kalian yang malu-malu yang sama temannya. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Yanto. Cita-cita menjadi orang kaya. Semoga kita sama-sama jadi orang kaya ya. Dan paling kaya. Selanjutnya. Saya nama saya Dan Kiratu. Panggil dia cita-cita saya jadi kaya. Oh, berarti ini dari jurusan TKR ya? Oh, TKR semua. Oke, berarti kalian sudah saling kenal ya mungkin? Sampai kalian bilang. Oke, selanjutnya. Saya mau berisi, Jadi lebih bagus lagi kalau misalkan kalian saling satu kelas, jadi kedepannya kalian akan saling mengenal karena di mana dalam konseling kelompok ini yang diperlukan adalah dinamika kelompok. Jadi cara berinteraksi, cara kalian sebentar mengemukakan pendapat, bercerita itu sangat diperlukan. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa itu konseling kelompok atau di dalamnya itu terdapat apa saja? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya. Baik, jadi Bapak jelaskan kepada kami bahwa konseling kelompok itu adalah pemberian layanan yang dimana di dalamnya ada pemimpin kelompok, Bapak, kemudian anggota kelompok, dan kalian semua yang tadi Bapak bilang bahwa di dalamnya ada dinamika kelompok. Jadi kalian diharapkan itu berinteraksi. Nah, di dalam konseling kelompok ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke ruangan ini dengan sukarela kan, tidak ada yang paksaan, tidak ada yang memaksa untuk datang ke sini. Baik. Jadi ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi kalian diharapkan terbuka ya sebentar, dengan ada yang berdiam gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya asas kerahasiaan. Jadi sebentar setelah ini kita akan mengungkapkan sumpah kita untuk menjaga kerahasiaan yang ada sama kelompok. Kalian siap? Baik. Jadi silahkan ikuti apa ya Bapak ya. Misalkan saya, Anda menyebutnya nama ya, misalkan saya Arbain, Anda menyebutkan nama sendiri. Bisa? Baik, ya. Baik, ikrar melakukan konseling kelompok. Saya Arbain. Saya Fahri. Bersama. Kita ulangnya bersama semuanya. Oke. Ikrar melakukan konseling kelompok. Saya Arbain. Saya Arbain. Berjanji akan menjaga semua informasi serta data yang didapatkan dalam konseling kelompok ini. Saya tidak akan membocorkan kepada siapapun
kecuali yang ada dalam konseling kelompok ini. Kecuali yang ada dalam konseling kelompok ini. Baik, terima kasih. Artinya kedepannya kalian telah berjanji untuk tidak membocorkan apapun yang teman-teman kalian katakan sebentar atau informasi yang kalian dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap inti, di mana hari ini kita akan membahas kan di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Jadi kalau topik bebas itu kalian terdapat beberapa macam masalah yang kita bahas. Tapi khusus untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan topik tugas, yang dimana topiknya adalah dampak negatif dari kebanyakan bermain handphone. Mungkin ini sudah tidak jarang lagi ya. Mungkin dari kalian juga kayak merasa kayaknya saya ini terlalu banyak menggunakan smartphone sehingga ada beberapa dampak negatif untuk kita. Baik, untuk waktunya sendiri kalian setuju tidak kalau misalkan konseling kelompok ini kita lakukan selama 45 menit? Setuju Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama kita mulai dulu mungkin dari sini ya, menceritakan terkait dengan bagaimana ada tidak selama ini yang kira-kira yang ini lakukan terkait dengan penggunaan HP terlalu lama, terlalu sering sehingga menimbulkan masalah. Silakan. Misalnya kayak saya kadang main HP paling lama itu 1 sampai 8 jam. Dampak negatifnya itu waktu saya terbuang, tugas saya biasa dulu di rumah, dan kalau disuruh sudah bilang sebentar. Jadi suka tadi terlalu lama main HP ya, dan ada beberapa yang kita pegang tugas dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, Kalau masalah saya dengan HP, kalau sering main HP sampai setengah hari. kalau lebih parahnya kan lebih lama lagi ya. Sampai beberapa waktu biasa kalau disuruh sama orang tua kita bilang sebentar karena lagi main game. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita berniat untuk terkeluar dari semua ya, karena kita sudah merasa bahwa hal tersebut sudah berlebihan dan berdampak negatif. Baik, selanjutnya nak. Untuk besok sosial. Jadi kadang saya di waktu kalau disuruh orang tua kadang terus bilang tunggu. Karena dulu itu jadi lebih kayak jarang bersosialisasi. Jadi penggunaan smartphone yang lebih lama itu membuat kita menjadi kayak terisolasi dari sosial ya, lebih suka menyendiri. Dan selanjutnya Saya kadang melupakan mengerjakan tugas karena kebanyakan yang dan negatifnya terlambat memberikan tugas kepada guru. jadi lebih berpengaruh lagi kepada akademiknya ya. Jadi kiranya sebentar kita bisa mendiskusikan bagaimana supaya solusi yang lebih baik. Baik, selanjutnya Saya terlalu sering dengan HP. Sampai-sampai juga kebiayaan. mungkin kayak belajar ya, dan karena menggunakan HP belajar. Nah ini di itu tidak sama begitu. Oh pernah kita, oke. Jadi itu mungkin dari input yang biasanya. Selanjutnya Bapak ini akan membagikan kertas ya, kertas yang dimana anak sekalian sekiranya mengisi. Di sini ada petunjuknya bahwa ada beberapa pernyataan terkait dengan penggunaan HP dan anak sekalian checklist berdasarkan level bagaimana pada dirinya sendiri. Misalkan di sini dalam sehari itu menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam untuk bermain handphone. Misalkan pilihannya itu ada dari level 1 sampai 10. Misalkan kurang itu nilainya 1 sampai 2. Mungkin bisa dilihat ya, saya lebih jelasnya. Di tes ya. Baik, kalian sudah paham kan bagaimana cara pengisiannya? Jadi silahkan dikerjakan. Mungkin ini bisa berlangsung secara selama 5 menit ya. Akan ya dibaca pernyataannya, kemudian bagaimana apakah ada diri anak-anak sekalian itu merasa kadang-kadang atau kurang, sedang atau sangat sering melakukan hal tersebut. Jadi
Jadi nantinya Bapak bisa menganalisis ya bagaimana tingkat permasalahan yang pada anak sekalian alami saat ini. Kemudian sebentar kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Bagaimana anak sekolah sudah selesai mengisinya? Sudah. Oke, baik. Sedangkan saya bawa lihat dulu ya. Oh, belum ditulis namanya. Silakan ditulis namanya di bawahnya semua. Info sini. Ya, namanya ya. Banyak banget. Nama panggilan saya. Sudah? Ya, makasih ya. Baik, tadi sudah ada yang menyampaikan bercerita terkait dengan masalahnya. Kira-kira kita dalam pemilihan dulu. Siapa mau masalahnya dulu dibahas? Tunggu dulu. Ini lah kita. Baik, Isran, mungkin tadi kita spesifikkan lagi ya bagaimana permasalahannya pada Ihsan terkait dengan bagaimana penggunaan HP-nya dalam kesehariannya. Kalau Bapak lihat di sini, Ihsan ini kebanyakan menghabiskan aktivitasnya itu dengan menggunakan handphone ya. Kemudian mengetahui dampak keseringan main HP dapat merusak mata dan sampainya. Oke, jadi Ihsan sebenarnya banyak main handphone, tapi di lain hal Ihsan tahu bahwa itu sebenarnya berdampak negatif ya, sampai kesehatan dan mata. Baik, mungkin Ihsan bisa dispesifikkan kira-kira dalam cerita manakah yang lebih berdampak pada Ihsan pada dirinya yang Ihsan alami dalam penggunaan HP tersebut. Maksudnya dalam bagaimana? Maksudnya kalau misalkan aktivitas sehari-hari Ihsan yang mana lebih berpengaruh dampak negatifnya yang mengubah Ihsan ke arah negatif. Ini penggunaan HP. Kadang tidur itu jadi terganggu. Oke, tidurnya terganggu ya. Kadang sampai kadang 1 jam doang. Beberapa waktu. Kadang itu mulainya itu dari pagi bisa sampai malam. Paling tidak untuk jam 5 Oke. Jadi intinya adalah mengganggu waktu tidur Ihsan. Pasti sudah paham kan bahwa itu adalah dapat mengganggu kesehatan Ihsan. Iya. Nah intinya kenapa Ihsan mengikuti konsep ini karena untuk mengubah hal tersebut. Iya. Ayo terkait dengan hal tersebut, kira-kira siapa nih yang mau memberikan pendapat terkait dengan permasalahan Ihsan? Itu sering begadang karena main HP. Ada tidak solusi yang bisa diberikan kepada Ihsan? Misalkan Ihsan sebaiknya kamu begini supaya lebih mengurangi kebiasaan bermain HP kamu. Ada tidak yang mau memberikan pendapat? Ayo. Ya oke, Nani silakan. Kalau menurut saya ini atau legendanya musola. Oke. Baik. Jadi Nani menyarankan nih Ihsan bahwa rajin-rajin sholat. Agar kalau misalkan mungkin maksud dan ini kalau misalkan sementara main HP tiba-tiba masuk waktu sholat, kita bisa meninggalkan aktivitas main HP tersebut. Ya itu bisa mengurangi waktu Ihsan bermain HP. Ada lagi tidak yang memberikan solusi? Oke, ya ayo silakan. Begini, kan terlalu banyak kok bermain HP. Ya. Coba cari kegiatan lain kayak ekskul di sekolah, supaya lebih jarang kok pegang HP, berkomunikasi sama orang. Jadi saran Ain bahwa mencari aktivitas lain itu bisa mengurangi kita kebiasaan kita bermain handphone. Bapak mau bertanya nih, Ihsan ada tidak bergabung dengan organisasi atau ekskul di sekolah? Tidak ada. Oh tidak ada. Baik. Tapi punya keinginan tidak untuk punya aktivitas yang lebih? Sekarang ekskul gitu Pak? Ya. Tidak. Oke, kalau tidak ekskul mungkin bisa menjadi aktivitas lainnya lebih bermanfaat. Baik itu bisa saja kayak membantu orang tua atau pekerjaan yang kayak bekerja sebentar semua waktu gitu. Ya, jadi saran-saran dari teman-teman itu sangat bermanfaat ya. Ya. Jadi kita kembalikan dulu Ihsan. Menurutnya Ihsan bagaimana pendapat dari teman-teman? Kira-kira Ihsan bisa lakukan tidak dari saran-saran yang tersebut? Kalau yang sholat itu saya berlaku. Oke, Itu agama juga Pak. oke.
Tapi kalau kayak ekskul gitu Pak, saya tidak melakukan. Pada dasarnya saya malas Pak. Oke, jadi malas ya. Mungkin bisa Pak cari aktivitas lainnya. Tapi yang disarankan oleh Ayu itu ada benarnya juga, tapi tidak semua orang kan bisa merasa nyaman bergabung dengan ekskul. Jadi intinya adalah mencari aktivitas lainnya yang bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Nah, baik, jadi kita sudah membahas masalah ini misalnya. Mungkin kita next juga sudah merasa lebih lega ya mendapatkan solusi dari teman-temannya. Selanjutnya kita melangkah ke masalah siapa lagi nih yang dibahas? Ayo, Oci mau? Oke, silakan Oci spesifikkan masalahnya terkait dengan topik kita pada hari ini. Sering merasa bagaimana kah atau dampaknya itu lebih kemana menurut Oci? Jadi sering bermain HP pada saat jam pelajaran. Kira-kira Bapak mau tanya kenapa pada saat sedang apa biasanya, apakah kayak ada pelajaran yang tidak suka sehingga bermain HP atau ini begitu semua mata pelajaran? Oke, jadi kalau mungkin Oci merasa kayak tidak menarik kah dengan pelajarannya? Oh iya. Oke, kebanyakan siswa ya tidak suka belajar yang begitu. Tapi itu juga harus dipelajari ya Najib. Jadi sebisa mungkin belajar karena belajar perhitung itu tidak salahnya. Sangat bermanfaat untuk kehidupan. Ayo, siapa yang memberikan tadi saran kepada temannya kecil terkait dengan keseringan sering menggunakan HP pada saat yang pelajaran? Ya, siapa? Oke, saya. Jadi kalau depan itu pada waktu proses pembelajaran sedang berlangsung, berarti kami itu belajar hanya perlu HP karena ke depan ini juga. Oke. Kalau kalau belajar dulu kan kalau mengingat itu ada di waktunya istirahat, kita bisa mengingat di situ. Jadi menurut saya ini adalah permantap dulu prioritaskan dulu tujuan Oci. Apa sebenarnya tujuan Oci ke sekolah? Tentunya untuk belajar. Pasti Oci inginkan membayar orang tuanya, bahkan membahagiakannya dengan apa? Jangan sampai nih Oci ditegur sama guru dan itu bisa bermasalah dan Oci di sekolah. Pasti Oci kan merasa malu kalau misalkan orang tuanya panggil sekolah lagi terkait dengan masalah. Gitu. Ada lagi yang tidak? Memberikan saran. Jika sudah tidak ada, kita kembalikan dulu kepada Nauci. Kira-kira menurut Nauci benar atau tidak yang dikatakan oleh teman-teman? Ya, jadi yang sama saya Nauci tidak sepakat komitmen pada dirinya bahwa kalau misalkan saya menggunakan HP pada saat pelajaran, mungkin itu akan berpengaruh pada nilai Nauci. Itu bisa saja membuat nilai Nauci nantinya atau prestasi belajarnya menurun. Nah, apa yang terjadi jika pelajaran menurun? Pastinya terkendala pada kebutuhan logika, prestasinya ke depannya bagaimana. Mungkin bisa saja di kayak sedikit-sedikit gurunya menganggap bahwa Nauci memang anaknya menjadi memang ditegur. Jadi sekarang Nauci bisa berkomitmen bahwa akan mengurangi atau tidak berhentilah untuk menggunakan HP pada saat pelajaran. Baik Oci, setuju? Pas dulu deh. Baik, masalah apa? Nah, tadi sama Oci sudah saya jawab. Dan melihat waktu konseling kita yang sudah disepakati tadi juga sudah cukup. Mungkin kita cukupkan juga ya untuk hari ini karena mungkin anak sekali juga masih ada aktivitas lain dan Bapak juga dari perjanjian kita sudah melakukan konseling selama 45 menit sudah berakhir. Tapi kalian bersedia tidak melakukan konseling besoknya lagi dan melakukan lanjutan dari hari ini? Kan masih ada masalah yang beberapa tidak dibahas dari masih ada 3 orang. Kita akan lanjutkan besok. Kalian setuju? Setuju Pak. Baik. Mungkin ada 1 orang yang mau menyimpulkan tidak yang terkait dengan apa yang kita dapatkan dari diskusi pada hari ini terkait dengan masalah hari tadi sama Oci. Yaitu
yaitu bagaimana kita bisa meminimalisir penggunaan handphone ya, karena mengetahui dampak negatifnya itu bisa berdampak pada hidup kita, kesehatan kita, bisa mungkin kita bisa menggunakan secara bijak handphone tersebut. Jadi kesimpulannya itu ya, kita sudah membahas masalah dari insan dan mungkin sebelum kita ingin lagi sponsoring kelompok pada hari ini, ada yang mau memimpin doa sebagai penutup? Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri para penonton belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran tadi diberi manfaat dan di perjalanan pulang diberi keselamatan. Itu doa dimulai. Doa selesai. terima kasih anak-anak sekalian untuk waktunya hari ini melakukan kursus kelompok. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan hati-hati pada saat pulang. Kalian langsung pulang tidak hari ini? Pulang, Pak. Jadi hati-hati langsung pulang ke rumah ya. Pak. Kalian bisa meninggalkan kapan-kapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Jadi kembali kita bertemu ya sebagai lanjutan konseling kelompok pada kemarin. Kalian masih ingat kan kemarin loh. Jadi kita tidak harus berkenalan lagi kan? Sudah kenal kan? Baik, kalau begitu. Sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mungkin pimpin dari Yosi. Oh, Fari. Oke, silakan Fari. Mungkin Oci malu-malu nih. Aduh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih ya. Jadi seperti kemarin bahwa terdapat ada beberapa masalah saya membacakan. Bapak tidak harus menjelaskan lagi kan asal-asal kasih kelompok kita sudah paham kan? Oke, baik. Jadi kemarin siapa masalah yang sudah dibahas? Oh, Islam. Oke, sama Islam. Itu terkait dengan penggunaan HP-nya, ada yang sampai begadang dalam kesehatannya, dan ada yang menggunakan HP di kelas ya. Bagaimana sekarang Ci? Sudah berkurang tidak? Jadi sudah komitmennya sudah dapat meningkatkan begitu. Jadi hari ini kita akan lanjut membahas 3 masalah lagi ya. Ada dari Fahri, dan Dani, dan Dean. Dari ketiga ini siapa yang mau dibahas 2 masalahnya? Oke, Dean silahkan. Bagaimana nih permasalahan Dean terkait dengan penggunaan HP selama ini? Saya akan merupakan tugas karena keseringan bermain HP dan dampak negatifnya dalam mengerjakan mengumpulkan tugas kepada guru. Jadi anak Dean ini sering lalai ya, pasti kadang-kadang kebanyakan main HP. Jadi Dean sekarang sudah punya tujuan kan, keinginan untuk memperbaiki semua. Oke, jadi terpenting adalah bagaimana Dean dulu berkomitmen untuk memperbaiki semua. Dan terkait dengan lambat mengumpulkan tugas, lambat mengerjakan tugas, kira-kira ada yang memberikan solusi pada Dean agar bagaimana dia tetap bisa bukan tugas yang dapat Oke, silakan. Jadi menurut itu dahulukan dulu yang perlu didahulukan. Jadi kalau misalkan ada tugasnya, kita tidak apa-apa loh main HP. Bahkan memang semua orang itu pasti perlu yang namanya handphone, menggunakan handphone. Tapi kita harus ingat bahwa pentingnya untuk melakukan tugasnya seperti dengan tugas. Kalian setuju? Setuju, Pak. Ada lagi tidak mau memberikan solusi? Baik. Kalau bisa itu bagi waktu. Karena bagi waktu kita bagi waktu saja. Sisanya tugas. Mungkin kita bagi waktu. Jadi yang kedua adalah bagi waktu atau manajemen waktu. Jadi Nadian ini menurut
Oke, oke, Nadia, jadi menurut Nadisan ini bahwa Nadia harus bisa memanage waktu. Jadi kalau bisa itu mungkin bisa buat jadwal ya. Karena misalkan mau ada tugas ini yang perlu dikumpulkan. Jadi Nadia kerjakan tugasnya dulu, kemudian lanjut sampai dia. Ada lagi tidak? Ayo, siapa yang mau lagi? Jika sudah tidak ada, jadi dulu sekalian ya, dia dikatakan sama teman-temannya bahwa prioritaskan dulu apa yang perlu dikerjakan, dulukan. Kemudian dari Irfan tadi bisa nih membuat list tugas, membuat list aktivitas lainnya. Bahkan Nadia bisa loh. Sekarang kan kita ini mengerjakan tugas-tugas itu pasti perlu namanya internet. Jadi bergunakanlah bergunakan smartphone dia untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi sekalian. Jadi bagaimana Nadia menurutnya terkait dengan pendapat teman-temannya sekalian terkait dengan permasalahan Nadia? Pendapatnya sangat baik. Bisa dilaksanakan Nadia? Bisa. Ya, pada sekalian, jika Nadia sudah berkomitmen melakukan dari saran-saran dari teman-teman. Baik, selanjutnya kita membahas masalah siapa lagi? Ain. Oke. Bersama saya dalam HP untuk dan banyak membuang waktu seperti contohnya itu kerja tugas terlambat disuruh calon orang tua sebagai sebentar atau tunggu dan pekerjaan lain lah menunda. Oke, jadi permasalahan ini tidak beda jauh ya sama tugas apa permasalahan contohnya lain. Tapi ada tadi saya dengar bahwa sering melalaikan perintah orang tua. Jadi kalau misalkan memang ada salah satu dampak negatifnya adalah kita tidak menjalankan orang tua dan sekarang kan ini sudah punya keinginan kan untuk membantu semua dan merasa bahwa itu berdampak negatif. Dari permasalahan ini ada yang mau memberikan pendapat, tanggapan atau solusi tidak? Oke, saran itu hampir enggak ya, artinya bagian waktu. Tapi yang kedua itu paling baik itu jangan mengabaikan orang tua. Ingat, orang tua itu sudah berjuang untuk melahirkan kita. Masa kita melalaikan perintahnya? Itu apa? Sungguh kurang ajar begitu. Bahwa ini dengan manajemen waktu saya ya dengan sekalian dikatakan ada yang bisa jadi Ain janganlah kalau bisa dengan kata-kata orang tuanya ya bisa mungkin tidak sekarang mari kita semualah untuk yang ada di sini yang sekali menyampaikan perkataan orang tua karena kesuksesan kita itu tergantung dari ridho orang tua. Bapak juga menyarankan sedikit solusi lagi terkait dengan manajemen waktu dari membuat aktivitasnya Ain terkait dengan apa yang dikerjakan dan yang paling penting adalah komitmen dan perkuat tujuan apa sebenarnya tujuan hidupnya Ain apa tujuan untuk berpendidikan atau sekolah. Jadi kan ada juga yang nampak pendidikan kelasnya. Jadi sekarang kita tahu bahwa tujuan kita adalah sebagai atau posisi kita adalah sebagai peserta didik, pastinya harus mengerjakan tugas bisa diantaranya sama. Baik, untuk yang terakhir masalahnya ini apa nih permasalahannya terkait dengan penggunaan HP? Kalau misalnya saya sendiri menggunakan HP, kadang-kadang itu saya kalau disuruh saya bilang tapi tunggu dulu main game enggak karena kenapa kalau main game saya sering kayak komitmen bilang kalau misalnya tidak menang ini nggak perlu digaranti kasih menang dulu kasih saya dulu ini saya cuma kadang-kadang juga kalau misalnya aku punya di buku nanti mangkrut saya sambil tidak enak jelas kalau di rumah itu sering gitu nanti udah nggak sebentar malam karena yang itu mah lupa ya. Jadi dari adalah sedangkan tadi Natanya ini punya komitmen yang bagus tapi karena negatif ya negatif karena tadi saya dengar bahwa kalau misalkan bermain game harus
menang. Nah itu bagus sekali ya kalau diterapkan dalam hal pelajaran. Jadi kita saya harus mendapatkan nilai ini. Punya saya tidak berhenti belajar jika mendapatkan ini. Nah itu bisa diterapkan di dalam tersebut. Nah jadi saya dengar ini kebanyakan main game. Nah ini main game ini perlu. Bapak juga main game, tapi ada beberapa yang harus kita jaga nih dalam main game kayak urusan bagaimana kita menghargai teman dan bermain game lah seperlunya saja. Jadi lagi terkait dengan bagaimana kita memenuhi kita, melihat tugas-tugas yang perlu diperlukan dan jangan menunda tugasnya ya. Jadi saya dengar ini kebanyakan yang terkait tugasnya, jadi kalau bisa bagaimana tugasnya. Nah dari Bapak ini saya tidak dua atau satu orang yang mau memberikan solusi kepada ada satu orang tidak ya, terkait dengan atau pendapatnya jangan solusi, pendapatnya terkait dengan apa yang dikatakan tadi Dani. Irfan. Itulah Pak, kayak seperti yang tadi dia bilang itu, kalau dia itu orangnya gigi, ya gigi Pak. konsisten caranya tadi. Kalau diubah sudut pandangnya itu bagus Pak, Ya. dalam pelajaran itu bagus. Tapi ya ini kan negatif. Ya. Seharusnya dia itu ubah menjadi positif. Jadi kalau kita bisa tes kepribadian kayaknya sih orangnya memiliki kepribadian yang tinggi, komitmen, ya. Tapi disalahgunakan. Tapi sekarang kan punya tujuan yang lebih baik ya, jadi pasti akan lebih baik apa yang kita lakukan. Ada lagi tidak nih yang berpendapat? Sudah tidak ada terkait dengan permasalahannya. Bapak ada nih satu teknik dalam konseling, namanya adalah kalian tahu apa itu teknik konseling apa tidak? Jadi Bapak akan membagikan sebuah kertas lagi, di mana anak-anak sekalian akan melakukan tanda tangan kontrak terkait dengan aktivitas sekalian terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana dampak penggunaan HP itu berpengaruh pada anak sekalian. Ada yang telah mengajarkan tugas, sudah menggunakan apa menunda aktivitasnya, menggunakan kepada orang lain, orang tuanya, dan banyak lagi. Jadi melakukan bisa menurut kertasnya. Jadi di kertas tersebut ada ada perjanjian bahwa perjanjiannya itu mengatakan saya, kemudian nama, misalkan Irsan, saya Irsan pada harinya dan tanggal menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya tentang permasalahan saya dan melakukan rencana kegiatan. Jadi terkait dengan permasalahan anak sekalian sudah memiliki kan ini rencana ke depannya mau bagaimana untuk mendapatkan kegiatan tersebut. Atau mungkin bisa dimasukkan nih salah-salah teman-temannya apa yang saya lakukan ke depannya. Kemudian yang bawa pernyataan namanya sekalian. Kemudian kalau misalkan tujuannya dari sekarang misalkan jaringan HP, kapan dikatakan berhasil dari bisnis upaya yang akan ada sekalian, maka dikatakan apakah ya saya bagus, tugas saya tertentu dengan tepat. Nah itu di bagian saya atau salah satu kita begini. Nah apabila telah berhasil, apa yang anda suka rasakan? Jatuh dari sini bisa dijelaskan beberapa kata kalimat ya. Dan bila belum berhasil, kira-kira dikarenakan karena apa? Jadi berpatokan lagi dari usaha saya sekarang signifikan. Jadi misalkan hal tersebut tidak berhasil, jadi tidak berkembang. Kayaknya kalau ini saya melakukan, kayaknya tidak berhasil karena saya orangnya begini. Nah, kayak kemarin kita bahas bahwa kayak bisa mencari aktivitas kamu deskul kan? Nah itu kan mengapa? Kayaknya kalau kamu deskul saya tidak cocok dari karena saya tidak suka personalisasi. Nah apa yang saya lakukan ya dengan teknik lainnya gitu. Oke, kalian paham? Ya, demikian anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, kontrak ini akan berakhir 1 bulan nantinya. Jadi setelah 1 bulan dari hari ini, Bapak akan kembali mengevaluasi kepada anak sekalian. Ada tidak perubahan? Jadi nanti akan saya kumpulkan. Silakan gitu ya. Sudah selesai semua anak-anak sekalian di sini? Sudah. Bapak silakan
kuliah. Pak. Jadinya kadang paham tidak apa tujuannya dari kontrak perilaku ini. Jadi tujuannya itu artinya kalian sudah berkomitmen, kalian sudah bertahan di sini bahwa kedepannya kalian akan melakukan usaha-usaha yang sudah dikatakan kalian yang memperjualbelikan dapat lebih manajemen waktunya terkait dengan penggunaan handphone yang bagaimana semestinya. Jadi kalian akan berkomitmen dari hari ini 1 bulan ke depannya Bapak akan kembali mengumpulkan sekalian untuk mengevaluasi sejauh mana usaha-usaha sekalian berhasil atau sejauh mana apa yang sudah diskusikan hari ini, apa yang sudah menentukan hari ini, apakah itu bisa berdampak ke depannya, berdampak lebih dari negatif ke positif. Jadi untuk hari ini ada tidak nih yang menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan? Seseorang, Bapak seseorang nih, apakah kalian sadar nih terkait dengan dapat negatif bermain waktu lama, kelamaan, ada tidak ini yang bisa menyimpulkan? Ya, dampak negatif bermain handphone itu pertama kita bermakan waktu. Oke, itu. Kedua kita kurang menjaga kesehatan. Oke, kesehatan. Kedua Kita lalai sama perintah orang tua. lalai sama orang tua, dosa dong, ya kan, dosa. Dan kita kadang menjadi susah bersosialisasi. Bersusah. Ini oleh. Ya, oleh. Apa nolak itu? Oh, ibu, oke. Dari sini ada kaum ibu juga ya. Jadi betul sekali kan, jadi yang perlu kita ketahui adalah handphone itu tidak ada salahnya. Yang perlu adalah, yang penting adalah bagaimana kita menggunakan secara bijak, bagaimana kita menggunakannya agar itu dapat berdampak positif ke kita. Jadi menggunakan handphone itu harus disertakan dengan beberapa cara agar itu tidak berdampak negatif kita. Nah, dari untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih lagi. Hari ini adalah sebagai penutup konseling kelompok yang sudah kita lakukan selama 2 hari dari kemarin. Jadi Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah sangat terbuka untuk bercerita, memberikan pendapat, dan itu sangat diperlukan dalam konseling kelompok. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak sekalian dan kalian sudah berkomitmen kan untuk berubah ke depannya karena positif. Hari ini kita akhiri lagi, kita berdoa dahulu lagi ya untuk tinggalkan tempat. Sebelum kita belajar hari ini kita masih agar tadi pembelajaran bisa dipahami dan bisa diterapkan di rumah dan dimanapun. Karena itu berdoa dulu. Terima kasih ya, Naik sudah berbicara. Terima kasih kepada anak sekalian. Sekali lagi, semoga kalian tetap komitmen dengan apa yang sudah kalian minta. Jadi hari ini kita akan masuk ini dan kedepannya kita akan pulang lagi ya. Ya, di jalannya. Nanti kita tinggalkan Bapak. Terima kasih Pak.